Baik, Pak Iwan, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka thalabul ilmi, dalam kegiatan rutin yaitu kajian malam Ahad secara online. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kegiatan taklim kajian online pada malam Ahad hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Baik, selanjutnya adalah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh santri kita yaitu Akhina Faisal. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. ومن يعصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair pada Akhina Faisal yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah langsung masuk ke materi yaitu tentang penyampaian hadis Arba'in An-Nawawi dan insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Haji Rais Abdullah LCMA PhD. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna biluzumi jama'atil muslimin wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruqati fid din. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari Ahad ini, seperti yang sudah kita rutinkan, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian malam Ahad atau yang kita singkat dengan Kalam Ahad. Salah satu yang memang menjadi kemudahan bagi kita dengan adanya teknologi yang Allah berikan kepada kita, kita hari ini hidup di dunia, ya, di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Alhamdulillah, walaupun di dunia maya, tetapi insya Allah yang kita kaji adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata. Sebelum kami mulai, izinkan kami menyapa ya para ikhwan yang sudah hadir. Alhamdulillah, ada Rois Tenggarong, kemudian ada Rois Sanga-Sanga, ada Riasah Kupang, ada Rois Pak Rudi itu di mana ya Pak Rudi itu nama riasahnya? Pinggan Wali. Kemudian Rais Samarinda Kota ya. Ada alhamdulillah anggota MUI ini ya. Anggota MUI wilayah NTT, Ustadz Ardan, Masya Allah, alhamdulillah selamat bergabung. Kemudian tidak lupa juga ya Pak Zulfikar, kemudian Rinaldi dari Samarinda, kemudian juga ikhwan-ikhwan yang baru saja melaksanakan taklim Jiron. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu yang para ikhwan sisihkan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu yang tersisa lebih banyak bermanfaat. Tidak lupa juga ini ada Abang Daiman, ya Ustadz Daiman, yang alhamdulillah beliau istiqomah rutin mengikuti Kalam Ahad. Ikhwan dan akhwat, kajian kita di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah masih di hadis yang kedua, karena hadis yang kedua ini memang cukup panjang. Bahkan di awal kajian kita menyimak komentar para ulama mengenai hadis ini. Di antaranya adalah bahwa hadis ini menghimpun seluruh ajaran agama Islam. Apapun yang dibicarakan dan ditulis oleh para ulama, para mubaligh, para asatidz, itu tidak lepas dari kandungan hadis ini. Karena hadis ini berisi tentang Islam yang dijabarkan dengan rukun-rukunnya, kemudian
dibicarakan juga tentang iman dengan rukun-rukunnya, juga tentang ihsan, nah kemudian juga tentang amaratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Saya tidak ingat persis ini yang keberapa ya kita membahas tentang hadis yang kedua ini, tapi insya Allah malam hari ini adalah malam yang terakhir untuk membahas hadis yang kedua. Artinya ini adalah sesi atau episode terakhir untuk pembicaraan atau kajian hadis yang kedua. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kami tidak sempat membuat PowerPoint yang sempurna, sehingga nanti sebagiannya kami tayangkan PowerPoint-nya dan sebagiannya lagi barangkali nanti kami untuk menelaah kitabnya secara kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah. Untuk di bagian awal ya, izinkan kami untuk men-share. Ya, ini dia ya. Ya. Sesi yang akhir atau episode terakhir yang akan kita kaji bersama dari Hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua, ini membicarakan tentang amaratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Tanda kiamat sudah dekat. Baik, kita akan baca bagian akhir dari hadis yang kedua ini. Di bagian yang akhir diriwayatkan qala fa akhbirni anis-sa'ah. Malaikat Jibril yang tidak dikenal oleh para sahabat karena beliau hadir menjelma menjadi manusia yang para sahabat tidak mengenalnya, tetapi juga dia bukan dipandang sebagai musafir. Karena biasanya orang yang safar di zaman dahulu pasti akan terlihat penampilannya, performanya itu acak-acakan. Dia akan penuh dengan debu, ya, rambutnya kusut, bajunya kumal. Karena apa? Karena memang perjalanan pada saat itu menjadikan seseorang penampilannya sedemikian rupa. Ya, karena suasana di Jazirah Arab pada waktu itu adalah padang pasir, ya, dan ketika berjalan ya pasti debu akan menyapa dia, ya, menerpa dia dan menyebabkan penampilan seseorang ya tidak fresh. Tetapi Jibril yang hadir di hadapan para sahabat berbentuk manusia ini tidak ada tanda-tanda beliau adalah orang yang jauh, karena tidak terlihat tanda-tanda perjalanan, tidak terlihat tanda-tanda safar. Tetapi mereka juga tidak mengenal. Kalau dia dari orang kampung situ pasti akan dikenalinya. Nah, jadi dari sosok penampilannya saja sudah menarik perhatian mereka. Nah, kemudian mendekati Rasulullah, menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman. Kemudian bertanya juga tentang ihsan, dan semuanya dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir beliau menanyakan, apa yang ditanyakan ya, fa akhbirni anis-sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan waktunya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sebuah jawaban yang dalam ilmu bahasa Arab disebut jam'u
Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek, ya ringkas tetapi maknanya luar biasa. Beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, ini lafal ini ya juga menjadi sebuah masal ya, sebuah kata-kata indah yang biasa digunakan ketika seseorang ditanya tetapi dia tidak tahu jawabannya. Dia katakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika Rasul memberikan jawaban bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, kemudian Jibril yang waktu itu memang sampai saat dia bertanya, itu sahabat belum tahu jati diri beliau. Nah, beliau bertanya, fa'akhbirni an amaratiha. Maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal ammatu rabbataha. Nabi menjawab, tanda hari kiamat dekat adalah antalidal amatu rabbataha. Budak wanita melahirkan majikannya. Nah, nanti ini panjang ya, kisahnya ini panjang nih, penafsiran dari para ulama ini. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki tidak menggunakan baju, ya mereka nyeker, kemudian kadang-kadang tidak memakai baju. Orang yang miskin, yang mereka adalah pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, ini ada dua tanda dari hari kiamat ya yang diungkap dalam hadis ini. Nah, nanti kita hanya fokus pada dua tanda-tanda ini saja. Karena kalau dibicarakan tanda-tanda hari kiamat ini panjang sekali, ya bahkan para ulama itu menulis buku yang sangat tebal, ya hanya berbicara tentang amaratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tsumman talaqa falabistu salasa. Dalam hadis yang lain dikatakan falabistu malia. Kemudian setelah mendapat jawaban itu, orang itu pergi. Lalu aku terdiam. Nah, kata Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau terdiam. Sementara kemudian Nabi berkata, ya Umar, hatta terima lisa'il. Wahai Umar, tahukah siapa engkau? Siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Nah, ini bagian akhir dari hadis Jibril, hadis nomor 2 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang insya Allah akan kita kaji bersama-sama pada malam hari ini. Iwan dan Ahmad, ya, supaya kita lebih rundung, izinkan kami menutup PowerPoint ini yang mungkin powernya kurang, poinnya juga kurang ya, karena hanya tulisan saja. Nah, selanjutnya kita akan menyimak langsung. Nah, dari kitabnya langsung ini, sarah atau penjelasan hadis tersebut dari kitab atau syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Nah, di sini, oke, Pak Irfan,
ternyata bukan kitab yang ini, yang satunya yang ini. Nah, ini dia. Baik, kita akan pelan-pelan ya untuk bisa memahami bagian akhir dari hadis Jibril ini. Yang pertama, fa'akhbirni anis-sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Di sini hari kiamat disebut dengan as-sa'ah. Dan memang dalam ayat Al-Quran banyak juga penggunaan kata as-sa'ah untuk menyebut hari kiamat. Contohnya dalam surah An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Nah, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan waktunya? Fima anta min dzikraha. Yang engkau wahai Nabi Muhammad termasuk min dzikraha, dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, itu surah An-Nazi'at. Nah, dalam surah Al-Hajj juga sama. Hari kiamat itu disebut dengan as-sa'ah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itulah syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu engkau melihat orang yang menyusui mencampakkan anak yang disusuinya. Wa tadau hamlin hamlaha, orang yang sedang hamil keguguran, brojol istilahnya ya. Kemudian watarona sukaro, engkau melihat manusia sukaro, seperti dalam keadaan mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal itu mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi siksa Allah pada hari itu syadid, sangat keras. Itu baru terjadinya hari kiamat, mereka belum berpindah ke hari akhirat. Nah, ada sebuah pembahasan di sini mengapa hari kiamat itu disebut as-sa'ah. Ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, makna sa'ah sebenarnya itu miqdar minaz zaman ghairu mahdud wala muakkad. Arti kata sa'ah sama dengan bahasa kita, Pak, Ibu, saat. Ya, saat itu kan menunjukkan waktu. Nah, min arba' wa isrina juz'an min awqatil laili wan nahar, sebagian waktu dari waktu yang sepanjang 24 jam. Jadi waktu satu hari 24 jam itu bagian kecil dari waktu itu disebut sa'ah dalam bahasa Arab. Nah, kenapa ya hari kiamat itu disebut sa'ah? Seakan-akan saat itu kan waktu yang sangat cepat atau sebentar. Nah, dikatakan di sini anhadzal yauma yakunu 'alal mu'minina kasa'ah. Karena hari ini bagi orang-orang yang beriman itu cepat sekali, seperti waktu yang hanya sebentar. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id. Qala Rasulullah fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Nabi pernah membaca ayat surah Al-Ma'arij ayat 4 ya. Ya'rujul malaikatu warruhu ilaihi, apa gimana ayatnya ya? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dalam satu hari yang kadarnya, ukurannya itu 50,000 sanah, 50.000 tahun. Jadi satu hari di akhirat
itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Fakultu ma tuwala hadal yaum. Mendengar penjelasan itu, ayat itu dibacakan, Abu Sa'id kemudian bertanya, wih, panjang sekali hari itu. Maka kemudian Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yaqul akhafa 'alaihi min salatin maktubatin yusalliha fid dunya. Di dalam genggamannya, kata Rasulullah, hari yang panjangnya 50.000 tahun itu diringankan bagi orang yang beriman sehingga lebih singkat dari sholat wajib yang dilakukannya di dunia. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sholat wajib kan paling-paling kira-kira 10 sampai 15 menit. Ya kurang lebih itu, segitu. Padahal sebenarnya waktunya sangat lama. Dengan ukuran dunia dia 50.000 tahun. Tetapi terjadinya hari kiamat bagi orang yang beriman, nah itu sangat singkat. Nah, hanya seolah-olah waktu itu seperti waktu dia menjalankan sholat. Itu yang pertama. Mengapa hari kiamat disebut as-sa'ah? Yang kedua, li'annaha tafja'un nas baghtatan fi sa'ah fatamutul khalaiq kulluha bisihatin wahidah. Mengapa hari kiamat disebut sa'ah? Karena dia terjadi dengan mendadak, ya hanya sekelebat saja. Setelah itu semua makhluk mati. Hatta annaman tanawala luqma la yanhalu hatta yabtali'aha. Ya, sampai orang yang sedang ngeplok, ya ngeplok itu apa? Sedang memasukkan makanan ke dalam mulutnya, belum sempat. Nah, itu untuk menelannya. Jadi cepat sekali. Nah, ya. Ini dalam surah Yasin dikatakan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka tidak menunggu kecuali ya satu sambaran ya. Ta'khudhuhum yang akan menyambar mereka wa hum yakhisimun, padahal mereka itu sedang berdebat mengenai urusan dunia. Jadi kejadiannya memang sangat cepat. Maka disebut sa'ah. Nah, kemudian yang ketiga disebut sa'ah li'annaha betulia kasa indallah. Meskipun hari itu panjang, tetapi di hadapan Allah atau di sisi Allah itu sangat singkat. Ini dalam surah An-Nahl ayat 77. Ya, dan masih banyak teori atau pendapat-pendapat yang berkaitan dengan mengapa hari kiamat itu disebut dengan sa'ah. Apapun ya pendapatnya, yang jelas hari kiamat ini pasti terjadi dan kita wajib mengimaninya, dan ini adalah bagian dari rukun iman. Siapa yang tidak mempercayainya, maka dia termasuk orang yang kafir. Nah, baik, ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, tadi dalam hadis ditanyakan, fa'akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan waktunya. Nah, Nabi Muhammad menjelaskan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Biasanya kan kalau orang yang ditanya itu lebih tahu dari yang orang yang bertanya, makanya dia ditanya. Ya, misalnya gimana? Misalnya ya, saya tidak tahu kalau urusan bikin bubur ya, gimana caranya biar bubur itu enak. Nah, maka saya tanya sama ahlinya, ya, Ustadz Rudi Rohadi. Nah, kalau saya ditanya tentang bagaimana bikin bubur, yang nanya misalnya Pak Ardan, ya jawabannya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Nah, jadi begitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, yang paling
dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wahyu-wahyu yang ingin Allah sampaikan kepada para nabinya dikirim melalui malaikat Jibril, berarti kan sangat terpercaya. Ya muta'in sama amin. Nah, malaikat Jibril itu ditaati di langit sana, amin, dan juga malaikat yang terpercaya. Nah, malaikat Jibril pun tidak diberitahu oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Itu dari kalangan malaikat. Dari kalangan manusia, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dekat dengannya pun ya tidak diberikan informasi kapan terjadinya. Ya walaupun memang dalam hadis dikatakan wala taqumu sa'a illa yaumal jum'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat, tetapi Jumat yang mana, Jumat apa, itu tidak diketahui. Nah, oleh karena itu, ya, ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa man idda'a anna umrud dunya sab'una alfasana wa annahu baqiya minha 63 alfasana fa huwa qaulun batil. Siapa saja yang mengklaim bahwa umur dunia itu hanya 70.000 tahun, dan bahwasanya yang tersisa adalah 63 tahun, maka itu adalah pendapat yang batil. Nah, ikhwan dan akhwat, kalau para ikhwan itu pernah mendengar ya analisa, memang ini dari ulama ya, ada 3 ulama yang analisanya mengatakan bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari 1.500 tahun. Nah, ulama ini ya ulama besar ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau-beliau ini ahli hadis dan juga surah al-ahadis, para pensarah hadis. Bukan itu saja ya, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menurut para ulama, syarah beliau kitab Fathul Bari adalah kitab syarah yang terbaik untuk kitab Sahihul Bukhari. Nah, beliau ya dengan beberapa hadis yang beliau analisa, beliau telaah, itu kemudian beliau menyimpulkan bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari 1.500. Nah, jadi ini kan hijriahnya sudah 1442. Nah, jadi berdasarkan prediksi beliau, nah ini umur umat Islam sudah tidak panjang lagi. Artinya kalau umur umat Islam sudah habis ya dunia akan selesai, kiamat. Demikian juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, tetapi Imam An-Nawawi di sini mengatakan bahwa siapa yang mengklaim atau punya pendapat umur umat Islam itu hanya sekitar itu, ya, itu adalah pendapat yang batil. Qaulun batil. Itu adalah pendapat yang batil. Mengapa batil? Ya karena jelas sekali, ya, ilmu tentang hari kiamat, pengetahuan informasi tentang hari kiamat itu tidak ada yang diberitahu oleh Allah kapan terjadinya. Maka dalam ayat yang ada di atas ini ya, ini surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, qul innama ilmuha indallah. Sampaikan ilmu, ya, pengetahuan informasi tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Nah, ini
Banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan ya bahwa memang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Nah, bahkan dikatakan di sini nih dalam hadis, mafatihul ghaibi khamsa la ya'lamuhunna illa Allah taala. Kunci-kunci gaib itu ada 5 yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Wa yunazzilul ghaith. Allah yang tahu ya tentang perihal hujan. Nah, memang ada ramalan cuaca, ini akan hujan, akan cerah, akan awan mendung dan segala macam. Ya, itu ramalan, sekedar ramalan. Dan itu memang bisa diramalkan. Kenapa? Karena pergerakan angin dan segala macam itu kan sunnatullah yang bisa difahami oleh manusia. Tetapi sampai hujan itu turun di daerah mana, ya berapa lama, berapa banyak volume airnya itu tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada di dalam rahim wanita. Memang ada sekarang ya alat yang bisa mendeteksi. Tetapi beberapa kali juga ya saya punya saudara di USG, katanya laki-laki, taunya yang keluar perempuan. Ya, di USG kelihatannya cewek, ya begitu lahir ternyata cowok. Nah, padahal itulah karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada dalam rahim itu, ya. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan bi ayyi ardin tamut dulu ya. Nah, jadi orang tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh dia esok hari, kita nggak ada yang tahu. Ya, Ustaz Zul mungkin besok bercita saya akan bangun pagi, kemudian mau amal soleh di Sumpah Kilo 18, ya kemudian habis itu akan taklim. Itu kan rutinitasnya, itu yang kita rencanakan. Belum tentu besok kondisinya seperti itu. Mungkin ada yang sakit yang harus ditengok, ya. Ada saudara yang tiba-tiba menelpon, ayo datang ke rumah saya sedang perlu bantuan. Ya, itu kita nggak tahu apa yang bisa kita lakukan besok, kita hanya bisa merencanakan. Tetapi pastinya besok yang kita lakukan apa, itu tidak tahu. Itu hanya Allah saja yang tahu. Nah, kemudian wa tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. Itu ada 5 ya perkara gaib yang hanya di sisi Allah kuncinya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, memang hari kiamat ini informasinya hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Tetapi di sini ya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad an amarotiha, tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tandanya. Nah, sesuai dengan hadis ini ada 2 tanda hari kiamat yang diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dikaji panjang sekali tanda-tanda hari kiamat itu. Nah, yang di sini saja yang akan kita bahas. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Budak wanita melahirkan rabbataha, majikannya. Waktu lifa fi makna dzalik. Nah, ini dikatakan di sini ya ada perbedaan pendapat mengenai makna kalimat tersebut. Budak melahirkan majikannya. Ini maksudnya apa nih gitu ya? Ini ada banyak pandangan ulama tentang hal itu. Yang pertama, ayat surah uququ hatta yu'amilul walada ummahu mu'amalatas sayyidi ammatahu min haitsu sabbi wad darbi wal istikhdami wal ihanah. Maksud yang pertama bahwa akan terjadi kedurhakaan. Banyak terjadi
perbuatan durhaka, di mana anak akan memperlakukan ibunya seperti majikan memperlakukan budaknya. Dia dicela, dicaci maki, dipukul, disuruh-suruh, dan dihinakan. Nah ya, ini mayamilu ilaihi Ibnu Hajar, ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi salah satu tanda hari kiamat sudah semakin dekat adalah kalau terjadi banyak perbuatan durhaka. Akan muncul anak-anak yang durhaka yang memperlakukan ibu seperti pembantu. Nah itu sudah terjadi para ikhwan sekarang ya. Masya Allah ya. Ada itu tetangga saya ketika di Jakarta ya. Beliau mengatakan, ya saya ini sudah ngurusi ibunya, masa saya juga harus ngurusi anaknya, maksudnya cucunya ya. Maksudnya apa ya, ibu itu sudahlah ya, saya ini sudah tua, jangan diperlakukan ya seperti pembantu. Saya dulu udah ngurusi kamu, masa sekarang saya harus ngurusi anak kamu gitu. Gantianlah kamu yang ngurusi anakmu sendiri. Nah sekarang itu banyak ya anak-anak yang memperlakukan ibunya seperti pembantu ya. Bu, nah tolong cucikan baju, Bu, tolong. Nah masakan, Ibu tolong bikinkan ini, bikinkan itu. Nah seperti itu. Jadi ibu itu diperlakukan seperti pembantu, seperti budak. Nah bukan cuma disuruh-suruh, bahkan ada ibu yang dicaci maki, ada ibu yang ditempeleng, ada ibu yang dipenjarakan ya, di meja hijaukan. Nah, coba ini adalah tanda ya, tanda dekatnya hari kiamat. Banyak perbuatan-perbuatan durhaka di mana anak-anak berbuat durhaka kepada ibu-ibunya, kepada maknya. Nah, coba kita ya kalau di Jakarta itu ada koran pos kota ya, itu biasanya ada kolom yang khusus. Nah di situ kolom yang ya ceritanya lucu tetapi segar ya, tapi dibawakan dengan ya berita-berita kriminal tapi ya ringan saja gitu beritanya. Itu banyak memberitakan tentang hal itu ya, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang memperlakukan orang tuanya seperti budak, seperti pembantu. Oh, semakin ke sini ya, semakin menjadi-jadi anak itu. Nah, kalau zaman-zaman saya, anak-anak perempuan ya ketika kami masih kecil, ya anak-anak perempuan itu masih mendengar apa yang dikatakan ibunya, ya masih suka membantu apa yang diperintahkan ibu dikerjakan, ibunya masak dia pun bantu. Nah sekarang kadang-kadang tidak seperti itu. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, dan ini menunjukkan memang kiamat sudah semakin dekat. Nah di sini ya dijelaskan wala ala sabab fi dzikril binti dunal walad annaha li kamali safqatiha wa dha'fiha la yata'atta minhal uququ ghaliba. Nah, mengapa di sini dikatakan budak perempuan? Mengapa bukan budak lelaki? Wah, ini analisa yang tajam sekali ya dari pensarah hadis ini. Mengapa disebutkan anak perempuan, budak wanita, bukan budak laki-laki? Karena biasanya wanita itu sangat penyayang. Wanita itu ya dengan kelemah lembutannya dia jarang yang durhaka sama ibunya.
Tetapi ya ternyata pada menjelang hari kiamat, rasa sayang, rasa lembutnya wanita itu sudah hilang. Nah, sehingga dia memperlakukan ya ibunya seperti pembantu. Kemudian di sini dikatakan fafin nasi 'alaiha dalalatun ala faswil uquqi wa intisari fi akhir zaman. Dan ini menunjukkan bahwa akan tersebar perbuatan durhaka di akhir zaman. Li'anna husuluhu minal unsa ma'ariqatiha yastalzim husuluhu minal zakari bitariqil a'la. Kalau perbuatan durhaka itu dilakukan oleh kaum wanita yang mereka sebenarnya adalah makhluk yang lembut, makhluk yang penyayang, maka otomatis itu terjadi lebih banyak pada anak-anak laki-laki. Nah, jadi memang kondisinya anak-anak di akhir zaman ini anak-anak yang banyak durhaka. Ini yang pertama, makna tentang at-talidal amatu rabbataha. Nah, kemudian yang kedua, ayyak surul raqiq was-sarori fatak surul aulad. Akan banyak budak dan tawanan. Nah, kalau Al-Imam Ibnu Daqiq, ya, beliau mengatakan akan terjadi banyak futuh, akan terjadi banyak pembukaan atau penaklukan negeri-negeri oleh umat Islam. Sehingga umat Islam itu nanti akan mempunyai budak-budak. Dan budak-budak itu ya kemudian menjadi tawanan, kemudian mereka akan melahirkan anak-anak majikannya, dan memang ketika majikan itu meninggal, anaknya itu ya kedudukannya sama dengan majikannya, maka anak itu ya dikatakan ibu melahirkan majikannya, karena dia mengandung anak yang dari majikannya itu. Dan anak yang dari majikannya itu orang yang merdeka, ya itu statusnya sama dengan majikan, dia tidak lagi menjadi budak. Nah, itu makna yang kedua. Jadi akan banyak peperangan dan umat Islam akan mendapatkan kemenangan, sehingga akan muncul banyak budak-budak di antara kita, ya. Nah, kemudian ini banyak juga ya dikatakan ayakunal waladu minal jariyah sababan fi itqi ummihi. Kemudian ada juga annahunna yalidnal muluk, bahwa nanti akan terjadi budak-budak itu melahirkan raja-raja. Waqila maknahu talidul ajamu al-aroba, akan terjadi nanti menjelang kiamat orang non-Arab melahirkan orang Arab. Nah, ini hanya begini nih, kita tidak tahu perincian maknanya bagaimana. Orang non-Arab ya melahirkan orang Arab. Apakah nanti banyak terjadi ya pernikahan antara orang Arab dengan non-Arab, sehingga muncul ya anak-anak yang tapi karena bapaknya orang Arab, dia menjadi dinisbatkan kepada suku Arab. Nah, kemudian ada juga ya yang mengatakan antaf sudal ahwal, kondisi akhir zaman itu nanti sudah rusak, di mana anak-anak akan menjual ibunya, ya, dan kemudian terjadi pula anak yang menjual ibunya atau ibunya ditawan oleh musuh, kemudian diperjualbelikan akhirnya sampai ke tangan anaknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang kesembilan ya, antalidal amatu may yakunu sayyidan li ghairiha lalaha fa yakunul murad bil ama al ama bil jinsi. Maksudnya adalah
bahwa nanti akan banyak wanita yang melahirkan laki-laki yang sebenarnya dia itu ibunya adalah orang biasa, tapi melahirkan anak laki-laki yang menjadi majikan bagi orang lain. Ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi intinya, ikhwan dan akhwat sekalian, salah satu tanda terjadinya hari kiamat mungkin bisa disimpulkan ya dalam tiga makna. Yang pertama, bahwa akan terjadi banyak penaklukan negeri-negeri kafir, sehingga nanti akan banyak budak dan tawanan. Kemudian budak dan tawanan itu ya dikawini oleh majikannya yang muslim, dan kemudian akan menjadi anak yang merdeka sementara ibunya adalah budak. Kemudian yang kedua, bahwa Antali dan Ammaturobataha adalah ungkapan bahasa kiasan bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi budak-budak yang wanita-wanita atau anak-anak, maksud saya anak-anak yang durhaka sehingga memperlakukan ibunya itu seperti budak atau pembantu. Nah, kemudian yang berikutnya ini wa antarul ufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jadi yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah bahwa orang-orang yang al-khufah itu orang-orang yang tidak pakai sepatu. Orang kita bilang orang-orang yang nyeker, ya, nyokor, yang tidak menggunakan sepatu, tidak pakai sendal. Nah itu al-urah, ya dia tidak pakai sendal, kemudian urah, dia juga tidak pakai baju, ya, artinya telanjang dada. Nah, biasanya dulu orang-orang kampung kan begitu, ya, sampai sekarang juga banyak sih. Ya, beberapa kali saya melihat orang naik motor nggak pakai baju, ya, hanya pakai celana saja. Itu kan kalau kelas masyarakatnya atau kelas intelektualitasnya kan memang ya tidak bagus, ya, kalau jalan atau ya ngobrol nggak pakai baju. Akhlaknya juga tentu diragukan. Nah, kemudian al-alata, ya, orang-orang yang miskin, ri'a asya, yang mereka itu adalah pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, para ikhwan dan akhwat, di sini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-khufat al-urat al-alata, orang yang tidak memakai sendal, telanjang lagi miskin, yang mengembala kambing, itu siapa maksudnya? Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man ashabas sya' wal khufah al-jia' al-ala. Siapa yang dimaksud dengan orang yang pengembala kambing, yang tidak menggunakan sendal, yang biasa kelaparan, yang miskin itu? Qala, beliau menjawab, al-Arab. Mereka itu adalah orang-orang Arab. Nah, walaupun kalau kita tanya langsung, ya, beberapa kali saya ngobrol dengan kawan-kawan saya yang orang Arab juga, siapa sih yang dimaksud dengan ini? Yang mereka nggak mau ngaku bahwa yang dimaksud itu adalah orang-orang Arab. Nah, jadi yang dimaksud, ya, sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad tadi, ya, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan orang yang dulu tidak pakai sendal, tidak pakai ya, para badui itu, kambing itu buka baju,
ya sering kelaparan dan mereka miskin kondisinya, itu adalah orang-orang Arab. Dan itu betul terjadi. Ya dulu orang-orang Arab itu orang-orang yang miskin ketika minyak bumi itu belum ditemukan di negeri mereka. Ya, orang-orang Arab Saudi, orang-orang Uni Emirat Arab, orang-orang Kuwait, orang-orang Bahrain, ya, itu orang-orang yang miskin. Sebelum ditemukannya minyak. Dan beberapa kali ya ketika kami itu naik taksi, ya taksinya supirnya itu orang yang sudah agak tua, itu juga sering ngeluh gitu dengan kondisi zaman sekarang ini, ya sekarang listrik mati aja, ya sedikit-sedikit ini ibu-ibu. Ini dia ya, saya waktu itu pulang dari Mekah ke Jeddah naik taksi, dia cerita begitu. Padahal dulu ya ibu-ibu kita itu dia ngalamin masa-masa Saudi itu belum ditemukan minyaknya gitu. Jadi ibu-ibu itu ngambil air ya mungkin ya puluhan kilo ya dengan ember berjalan panas di bebatuan. Mereka nggak pernah ngeluh gitu kata dia ya. Sekarang ini ya hanya mati lampu sebentar ya, mereka tidak harus kemana-mana nyari air, mereka sudah mengeluh. AC-nya mati, mereka mengeluh. Nah itu terjadi betul ya. Orang-orang yang dulunya memang pekerjaannya hanya mengembala kambing, ya, mereka itu ya ala-ala orang-orang yang miskin. Begitu ditemukan ya minyak bumi, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya coba kita perhatikan ya Dubai ya, Dubai itu kan Jazirah Arab, bagian dari negeri Teluk. Nah itu Masya Allah gedung-gedungnya ya, sekarang ini gedung-gedung pencakar langit, ada Burj Al Khalifah di sana. Nah kemudian Arab Saudi ya tidak mau kalah. Nah Jeddah itu tahun 2015 kalau tidak salah itu sedang membangun Tower Kingdom ya, Burjul Mamlakah. Kalau yang di yang di Uni Emirat Arab di Dubai itu Burjul Khalifah. Nah tetapi yang di Arab Saudi di Jeddah itu namanya Burjul Mamlakah, Kingdom Tower, dan itu berapa tingginya Pak Ikhwan? Ya tingginya itu 1 kilometer. Nah berarti berapa tuh? 1000 meter ke atas itu ya, ini tinggi sekali. Ya. Nah itu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya demikian juga tidak saja di tanah Arab ya, di negeri-negeri yang lain juga hal itu terjadi. Mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah kemudian yang menarik juga adalah pandangan ulama ya, kalau hadis ini sebenarnya mencela apa tidak sih, boleh apa tidak orang meninggikan bangunan. Ini kan hadisnya mengatakan ya tanda kiamat itu diantaranya adalah orang-orang miskin berlomba-lomba membangun bangunan yang sangat tinggi. Apakah ini menunjukkan bahwa meninggikan bangunan ini dilarang? Nah, itu para ulama ya banyak pendapat, tetapi pendapat yang dipegangi oleh mayoritas tidak ya, karena konteks hadis ini tidak sedang mencela meninggikan bangunan. Konteksnya adalah bahwa berlomba-lomba meninggikan bangunan itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah saya kira ini aja para ikhwan ya, bagian terakhir dari hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan
silahkan kita diskusikan bersama. Demikian saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktunya dikembalikan kepada Amir Majlis, kepada Mas Hafid. Silakan. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Rais Abdullah yang telah menyampaikan materi tentang hadis yang kedua ya. Baik, Pak Hewan, dipersilakan yang ingin bertanya, kita buka sesi diskusinya. Assalamualaikum Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ji. Ya Wali, ini ada pesanan dari istri untuk bertanya Wali. Ya silakan. Mengenai satu di antara tanda-tanda kiamat, apakah gedung-gedung yang menjulang tinggi itu bagian yang sekarang banyak dibangun itu apakah juga memang bagian dari tanda-tanda hari kiamat itu Wali? Ya. Baik ya. Ya, sesuai dengan penjelasan dari hadis tadi, betul bahwa gedung-gedung yang tinggi itu ya bagian dari tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Nah ini Pak Iwan bisa dilihat ya di screen kita. Nah ini di New York ya ada Freedom Tower, itu hanya 417 meter ke atas. Di Dubai ya, di Doha, nah ini Dubai Tower itu 437 meter. Di Hong Kong ICC itu 484. Di Shanghai World Financial Center 492. Oh yang tinggi ini kemarin ya, Dubai 828 meter ke atas. Nah di Saudi ini Jeddah ya, Saudi tidak mau kalah dia, tidak mau disaingi oleh Dubai ya, oleh Dubai. Maka dia membangun bangunan yang tingginya 1 kilometer ke atas. Oh tinggi sekali ya. Nah 1 kilometer ke atas nih Kingdom Tower ke Jeddah. Nah nanti ya saya nggak tahu udah jadi atau belum ini, yang nanti haji ke sana mungkin. Baik, Iwan dan Awas sekalian, tingginya gedung, para gedung-gedung pencakar langit ini memang menjadi tanda dekatnya hari kiamat, dan ini termasuk al-alamatus sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya, kalau tanda-tanda kiamat yang besar itu ya kurang lebih 7 aja tuh. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya kemudian terbitnya matahari dari barat. Nah, itu beberapa tanda-tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, kalau yang ini ya, tanda-tanda ini adalah al-alamatus sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Nah, sebenarnya ya kalau kembali kepada surah An-Nazi'at, itu diutusnya Rasulullah SAW pun itu bagian dari tanda dekatnya hari kiamat. Nah, bahkan dalam hadis dikatakan bu'itsu ana wasa'ah kahataini. Saya diutus, kata Rasulullah, dengan hari kiamat itu seperti ini, seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Nah, jadi sangat dekat. Bahkan dalam hadis yang lain, wa takadu antasbiqoni, hampir saja ya kiamat itu mendahului saya, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Ya waktunya sangat dekat, sampai digambarkan kiamat itu hampir saja mendahului munculnya kiamat itu, mendahului diutusnya Rasulullah. Ini bagian dari bahasa yang digunakan untuk menunjukkan dekat sekali hari kiamat dengan
dengan kita, dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja, diutusnya Nabi itu adalah bagian dari tanda kiamat. Nah itu sudah berlalu ya, 1400 tahun yang lalu. Nah bagaimana sekarang ini? Ya tentu sudah sangat dekat. Nah, artinya apa? Yang belum nikah segera nikah. Nah, jangan belum nikah nanti kiamatnya terjadi. Nah, kan sayang ya, belum punya keturunan. Nah, jadi walaupun apa namanya ya para ulama mengatakan hari kiamat ini memang harus diimani. Nah, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan amal. Kenapa? Karena amal itu sampai mati. Mau dekat kiamat, mau nggak dekat kiamat, yang namanya amal itu harus dilaksanakan. Bahkan dalam hadis dikatakan ya, idza qamatis sa'a wa fi yadi ahadikum fasilah falyahrisha. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau seandainya kiamat terjadi, kemudian seseorang di antara kalian sedang memegang benih, perintah Rasul, tanam benih itu. Fa in istata'a alla yaquma hatta yuhrisaha falyuhrisaha. Kalau dia bisa menanamnya, ya, sebelum dia berdiri untuk pergi menyelamatkan diri dari goncangan hari kiamat, falyuhrisaha, hendaklah dia menanamnya. Maksudnya apa? Beramal itu ya jangan apa namanya mengharapkan hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun terjadi kiamat, amal itu harus tetap dilakukan. Nah, jadi apapun kondisinya ya, dekat atau masih jauh, kiamat itu, amal itu tetap harus dikerjakan. Nah, ini ada yang bertanya ya, saya tertarik dengan yang disampaikan bahwa umur umat Islam hanya sampai 1.500 tahun. Pertanyaannya, apakah 1.500 tahun itu dihitung dari tahun Hijriah, dan kekuatan dari hadis tersebut apakah sangat kuat? Jazakallah. Dan juga tentang Imam Mahdi dan Nabi Isa, apakah dalam rentang 1.500 tahun tersebut. Ya, baik ya. Hadis-hadis yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ibnu Rajab serta Imam As-Suyuti ya, dengan tetap menghormati keilmuan beliau-beliau, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu beliau. Nah, tetapi kita juga mendengarkan komentar ulama-ulama yang lain ketika berbicara tentang umur umat Nabi Muhammad yang hanya 1.500 tahun lebih sedikit, itu menurut 3 imam tersebut. Nah, hadis-hadisnya itu tidak berbicara tentang umur umat Nabi Muhammad. Hadisnya ya, konteksnya itu berbicara tentang pahala. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang Yahudi itu diberikan kesempatan untuk beramal dari subuh sampai zuhur. Jadi panjang mereka ya. Kemudian orang Nasrani diberikan waktu beramal dari zuhur ke asar, lebih pendek daripada orang Yahudi. Nah, sedangkan umat Islam itu ya diberikan waktu untuk beramal dari asar sampai maghrib, lebih pendek lagi. Nah, tetapi kemudian Allah berikan pahala yang lebih. Ya, Allah berikan pahala yang lebih. Nah, nanti sebentar ya, saya ada PDF-nya kalau nggak salah, sebentar saya carikan tentang ini. Baik, silakan disimak, Pak Ikhwan. Nah, ini nih, ada buku
yang ditulis oleh Amin Jamaluddin. Nah, beliau mengatakan umur umat Islam, kemudian kedatangan Imam Mahdi dan munculnya Dajjal. Nah, ini karya Amin Jamaluddin, ya, mendapat verifikasi dari Al-Azhar bahwa isinya tidak bertentangan dengan akidah Islam. Ini tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, ya, mulai dari perang Armageddon, munculnya Imam Mahdi, kemudian perang melawan semenanjung Arabia, perang melawan Persia. Ini ketika sudah sangat dekat dengan hari kiamat nanti nih, ya. Tapi kita akan coba, nah, untuk umurnya dulu nih, ditanyakan tadi kan umurnya. Kalau ini tanda-tanda kiamat yang kecil. Nah, perhitungan umur umat Islam yang hanya 1.500 itu di mana ngitungnya? Nah, ngitungnya ini, ya, jadi ngitungnya dari dua hadis ini, aku diutus adalah bersama dengan kiamat, seperti dua jariku ini, begini, ya. Kemudian hadis lain, hadis riwayat Bukhari mengatakan masa dunia yang tersisa bagi umatku hanyalah seperti waktu yang tersisa dari satu hari apabila sholat asar telah dilaksanakan. Jadi maksudnya apa? Umurnya umat Nabi Muhammad, waktu yang tersisa untuk umat Islam itu seperti dari asar ke maghrib. Nah, jadi hitungannya begini nih, ya. Hitungannya begini. Uye itu umur Yahudi. Sama dengan umur umat Nasrani plus umur umat Islam. Ya, hari itu kan dibagi dua, ya. Pertengahan hari awal dengan pertengahan hari kedua. Pertengahan dari awal, ya, dari subuh sampai zuhur. Kemudian separuhnya lagi dari zuhur ke asar, dari zuhur ke maghrib. Nah, berarti umurnya orang Yahudi, usianya umat Yahudi itu sama dengan usianya umat Nasrani ditambah umurnya umat Islam. Nah, kurang lebih begitu. Nah, umurnya umat Nasrani menurut hadis Bukhari itu 600 tahun. 600 tahun. Nah, kemudian umurnya umat Yahudi itu 1.500 tahun. Ini analisa sejarah. Dengan demikian, umurnya umat Islam itu sama dengan umurnya Yahudi dikurangi umur Nasrani, yaitu sekitar 900 tahun ditambah 500 tahun. Jadi umur umat Islam adalah 1.400 tahun. Nah, 500 tahun itu diambil dari mana? Nah, tambahannya 500 tahun ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul mengatakan, sesungguhnya aku berharap bahwa umatku tidak akan lemah di depan Robku, ya, dengan mengundurkan umur mereka selama setengah hari. Kemudian saat bertanya, berapa lamanya setengah hari itu? Rasul menjawab 500 tahun. Nah, jadi dari hadis-hadis ini, nah, kemudian disimpulkan, dianalisa, ya, hanya dia ini, ya, pembahasan tentang umur umat Islam ini dibicarakan oleh ulama besar, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Abu Ja'far At-Tabari, Abdurrahman As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Baihaqi As'ari, dan yang lain-lainnya. Jadi Pak Amin Muhammad Jamaluddin hanya mengumpulkan pendapat-pendapat mereka. Nah, tetapi, ya, kalau kembali kepada ayatnya memang mengatakan innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah itu yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan memang hadis-hadis itu tidak sedang membicarakan umur. Hadis itu, ya, membicarakan perumpamaan waktu, ya, perumpamaan waktu yang digunakan, yang Allah berikan kepada Yahudi dan Nasrani untuk beramal itu panjang, lebih panjang dari yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, jadi perhitungan 1.500 tahun ini oleh mayoritas
para ulama ya, itu seperti yang dikatakan Imam Nawawi tadi, katakan bahwa ini qaulun batil ya, ini adalah pendapat yang batil ya. Tetapi ya tidak boleh dilupakan juga ya, ini yang membicarakannya adalah imam-imam besar ya, para ulama besar, Ibnu Hajar, At-Tabari ya, Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari ini mufassir, beliau punya tafsir At-Tabari ya. Kemudian ini As-Suhaili, kemudian As-Suyuti ya, Imam Al-Baihaqi. Nah, tetapi ya karena pendapat-pendapat ini adalah analisa ya, maka kita hormati ya, kita hormati. Ini adalah analisa dari para ahli ilmu. Nah, mana yang kita pegang ya, kalau saya lebih cenderung ya kita serahkan saja kepada Allah ya, kapan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Ya karena sampai Nabi pun tidak diberitahu kapan terjadinya gitu kan. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Buktinya di hadis dikatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini kedatangan Mahdi ya. Hadis yang menerangkan tentang Imam Mahdi sangat banyak sehingga mencapai tingkatan hadis mutawatir. Imam Mahdi merupakan penghubung tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Jadi kehadiran Imam Mahdi itu adalah al-alamatul wusta. Ya, itu tanda-tanda yang menghubungkan tanda-tanda kecil dengan tanda besar. Tanda kecil itu kan diutusnya Nabi, kemudian gedung-gedung menjulang mencakar langit, itu tanda-tanda kecil. Dan nanti transisi dari tanda kecil itu menuju tanda besar itu diawali dengan munculnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu bagaimana? Dia berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Ya, dia dari nasabnya itu kalau dirunut sampai kepada Rasulullah. Nanti namanya juga sama dengan nama beliau, Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi tentang Imam Mahdi ya, ini hadisnya mutawatir. Nah, kemudian tanda-tanda berikutnya yang termasuk tanda-tanda sedang ini peperangan di semenanjung Arabia ya, yang tadi. Nah, ini dia nih, perang Armageddon, kemudian munculnya Imam Mahdi, kemudian perang melawan Persia, kemudian Al-Malhamah Kubra, kemudian penaklukan Roma, perang melawan Yahudi, turunnya Isa Al-Masih, munculnya Dajjal. Nah, ini udah tanda-tanda besar nih kalau sudah turun Dajjal ya. Kemudian turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari bumi. Nah, ini sudah tanda-tanda yang termasuk tanda-tanda besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ada lagi nih ya, pertanyaan juga kayaknya dari Ustadz Daiman. Hari kiamat pasti terjadi, baik kubro ataupun sughro, dan persis waktunya rahasia Allah. Yang menjadi masalah bagi kita adalah persiapan kita agar terselamatkan. Bagaimana kiat terbaik agar kita selamat dari kedua kiamat tersebut. Ya, tadi saya katakan ya bahwa tanda kiamat sughro maupun kubro itu enggak seharusnya berpengaruh kepada amal kita. Maksudnya apa? Wah, ini masih lama, kita nyantai dulu. Enggak begitu. Ya, jadi kalaupun masih lama ataupun sudah dekat, nah, bekal untuk menghadap Allah ya, kalau itu terjadi, kiamat itu terjadi, adalah amal kita. Maka ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, maka saya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi memberikan jawaban dengan pertanyaan balik. Wa ma'adatala, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Nah, kemudian orang itu mengatakan ya, aku tidak persiapan apa-apa kecuali aku cinta kepada engkau. Nah, kemudian Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Yang maksudnya konsekuensinya mencintai Rasul yang mengamalkan sunnahnya, memperjuangkan ajarannya. Nah, itu yang harus kita persiapkan untuk
menghadapi hari kiamat. Ya, kalau berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat memang sangat banyak ya. Tentunya ya perlu waktu yang lama. Tetapi memang rata-rata hadis itu mengatakan bahwa akan terjadi kerusakan moral yang sangat parah menjelang hari kiamat. Ya, tidak saja anak itu durhaka kepada orang tuanya, bahkan dikatakan ya kerusakan di akhir zaman itu tersebarnya zina, ya, kemudian tersebarnya riba, ekonomi memang berkembang pesat, tetapi berbasiskan pada hal-hal tersebut. Nah, itu memang menunjukkan bahwa hari kiamat ini akan diawali dengan rusaknya sistem, dengan rusaknya akhlak. Nah, bahkan juga dalam hadis dikatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhirus sa'ah. Kalau urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Artinya apa? Artinya orang sudah tidak memandang dia capable apa tidak, ya. Artinya ya amanah itu nanti disia-siakan, diserahkan bukan kepada orang yang berkompeten, tetapi atas dasar pertimbangan yang lain. Nah, ada juga hadis yang mengatakan ya, yang tanda kiamat itu adalah idza atau ar-rajulu zawjatahu wa aqa ummahu. Laki-laki lebih patuh kepada istrinya dan durhaka kepada ibunya. Wa adna sadiqahu wa aqsa abahu. Nanti orang itu akan lebih dekat kepada saudaranya daripada dengan bapaknya. Dia lebih membela sahabatnya daripada membela orang tuanya. Wartafa'atil aswat fil masajid. Dan akan terjadi suara-suara yang keras-keras di masjid. Nah, ini penafsirannya seperti apa? Ya, wallahu a'lam nih. Dimaksud aswat fil masjid, suara keras di masjid, apa karena orang sudah tidak menghormati masjid lagi sehingga mereka perang mulut, sehingga teriak-teriakan, ya, berantem di masjid, atau tersebarnya teknologi sehingga suara yang keras atau yang kecil menjadi besar. Nah, ini kita perlu kajian yang lebih mendalam. Nah, ada juga nih hadis riwayat Tirmidzi, tanda-tanda kiamat. Amanat itu dijadikan barang jarahan, ya, bancaan. Kemudian zakat itu dijadikan sebagai ganti rugi. Nah, ya, mudah-mudahan kasus penggunaan uang dana zakat, dana haji ini tidak termasuk seperti yang dikatakan hadis ini, ya. Jadi zakat itu dijadikan sebagai ganti rugi, ya, wa yuta'allamal ilmu li ghairi din. Ilmu dipelajari bukan untuk tujuan agama, untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan masih banyak lagi, ya, tanda-tanda hari kiamat. Saya rasa itu, para ikhwan semuanya, saya kembalikan lagi kepada Mas Hafiz sebagai amir majelis. Silakan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz Res Abdullah yang telah menyampaikan materinya tentang hadis Arba'in Nawawi dan juga tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Baik, Pak Hewan, mungkin karena waktu sudah terlalu larut malam, kita cukupkan kegiatan kajian malam Ahad pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.